Yep. Juga ada F5 Doraemon, Boom Artemis, Monochrome Lead, Onyx Glory, Ice, MTPS, One Uno, Navin, dan juga Morph Eternity. Ini dia ke-16 tim ladies yang akan bertanding di 2 game pada hari ini. Yap, kemarin mereka sudah bermain 2 game, hari ini mereka akan bermain 2 game lagi. Dan seperti apa sih schedule-nya untuk hari ini? Ini dia informasinya, langsung aja kita berikan kepada kalian semua. Erangel dan juga Sunhawk akan menjadi 2 map yang dipertandingkan untuk para ladies ini. Dan juga disusul Erangel lagi untuk membuka main event dari PMNC ini. Betul, lagi-lagi dimainkan hanyalah 3 map yang bisa dibilang secara resmi memang digunakan di semua turnamen dari Erangel, Sunhawk, dan juga Miramar. Baik untuk para ladies dan juga pastinya untuk PMNC 2021 kali ini ya. Dan pertandingan cukup panjang hari ini buat teman-teman. Siapkan kuota, siapkan cemilan, siapkan juga tenaga kalian untuk mendukung tim-tim kesayangan kalian sepanjang 8 game yang ada hari ini. Pastinya memenangkan winner-winner chicken dinner untuk game pertama kita. Jadi langsung aja kita saksikan bersama-sama. Yes, kita langsung menuju ke ronde pertama hari ini untuk ladies turnamen kita. Ronde ketiga dalam serangkaian total pertandingan. Ini dia Erangel, di mana tampaknya pesawat terbang di atasnya area Primors menuju ke sekitaran area-area Stalber Kameshki ya, kayaknya Yasnaya Poliana, Stalber Kameshki kali ini. Iya, betul sekali. Erangel pertama ini adalah berarti map ketiga yang dimainkan oleh mereka semua para ladies ini. Mengingat kemarin di hari pertama Erangel dimenangkan oleh Boom. Yes. Boom Artemis. Oh, kemarin Boom Artemis, tapi biasanya hari kedua itu perubahannya cukup banyak ya. Pastinya. Dari evaluasi, dari juga mungkin nonton replay, itu semua tim. Jadi kita mungkin bakal melihat kembali remapping dari semua tim. Dari rotasinya, turunnya, cara mereka setup untuk perang, berdasarkan hasil evaluasi mereka dari match kemarin. Di awal-awal tampaknya cukup aman nih Don, nggak ada yang tabrak-tabrakan terlalu dempet juga. Cuma kalau dekat-dekatan ada nih, ada di kanan Onyx dan juga tim Boom yang cukup berdekatan tapi harusnya nggak tabrakan. Harusnya ya untuk awal-awal seperti ini, apalagi menambahkan juga apa yang lo omongin tadi Flo, apalagi untuk tim-tim yang mungkin masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk hari pertama kemarin, mungkin seperti tim-tim Alter Ego, Beletron, walaupun kemarin Alter Ego adalah menjadi salah satu tim yang cukup mencolok banget permainannya. Betul. Gitu kan. Sepanjang 2 game mereka mainkan, mereka itu benar-benar mencekam untuk para musuh-musuhnya. Betul, dan dimulai kali ini dengan zona yang langsung pindah ke kiri dan juga fight di awal-awal antara Sleeping Forest dan juga ada F5. Tapi ternyata Onyx dan Boom yang gue bilang gak akan ketemu malah bertemu, dan bahkan satu player dari tim Boom dipulangkan ke arah lobby. Baru mulai 2 orang dipulangkan ke arah lobby. Lagi-lagi satu hal yang tidak diinginkan oleh player tapi ditunggu-tunggu, dinantikan oleh para penonton. Karena early fight itu menjadi sebuah kenikmatan bagi para penontonnya. Dan juga para caster. Betul, karena ada bahan omongan jadinya. Yoi, dan nambahin omongannya juga. Sepertinya tadi kalau misalnya kita agak imajinasikan apa yang terjadi oleh Onyx dan juga Boom. Karena kan kameranya nggak kesana gitu kan. Kayaknya Boom Esports, Boom Artemis sendiri kayaknya masih belum bisa untuk melakukan looting secepat itu gitu. Agak kalah timingnya dengan tim Onyx. Betul, itu mungkin juga karena ini ya, arah pesawat yang cukup pelit hanya motong bagian kiri, jadi tim-tim yang turun di daerah Milta Power, bahkan sampai ke Novo itu harus nyambung dengan kendaraan, dan pastinya ketika nyambung itu, tim-tim yang memiliki jalur sama ataupun berdempetan akan sedikit bergesekan di awal, merebutkan kendaraan, merebutkan senjata, dan namanya rebutan senjata itu hoki-hokian. Siapa punya senjata duluan, siapa yang dapat position terbaik, dia akan auto menang di fight tersebut. Tapi ini dia, kita bakal mulai dengan langsung 2 orang dipulangkan di awal-awal. Pastinya tim-tim yang kehilangan member mereka mendapatkan tantangan yang cukup berat di game pertama kali ini. Dan pastinya mereka harus berputar otak lagi ya, memutar otaknya lagi gimana caranya melakukan strategi, mengimplementasikan strategi-strategi mereka yang harus mereka rubah pastinya ya. Karena bermain dengan 4 orang dan juga bermain dengan 2 orang pastinya berbeda banget. Tapi diputar jangan kebanyakan, pusing nanti. Oh iya juga sih Pak. Keep it simple aja. Putarnya sedikit lah ya, 45 derajat cukup lah ya. Ya 37 lah. Aduh, nawar lagi lah. Alright, awal-awal pertandingan hanya terjadi pertemuan-pertemuan yang tadi sempat kita bahas juga ya, pergesekan-pergesekan awal, tapi masih belum ada follow up lainnya lagi. Betul, kita lihat setelah 2 orang dipulangkan di awal cukup damai dari semua tim, tapi Saka pertama bentar lagi akan mulai menutup, meskipun memang gak terlalu drastis damage-nya, tapi sedikit memaksa semua tim untuk bergerak dan reposition lagi
memperkirakan juga lah kira-kira position mana yang enak untuk lanjut ke circle kedua nanti ketika sudah muncul. Tampaknya dari tim F5 atau F5 yang kali ini di awal-awal kehilangan satu member perlu berhati-hati kan depan mereka juga ada tim Sleeping Forest yang mungkin akan bertemu untuk ronde keduanya kalau mereka tidak menjaga posisi mereka. Iya, karena emang benar-benar ini ya, benar-benar berhadapan gitu loh. Cuman berseberangan jalan posisi dari mereka semua untuk kali ini. Sementara ini dia salah satu tim ladies yang mungkin permainannya akan sedikit kita highlight untuk hari ini. Dan pastinya di highlight juga oleh tim-tim yang lainnya gitu kan. Kenapa sih kemarin dengan alter ego gitu loh. Kenapa alter ego Dion ini kemarin mainnya galak banget gitu. Gimana caranya kita bisa menghadapi alter ego Dion besok? Betul, alter ego Dion ya menjadi satu tim yang cukup tersorot untuk di bisa bilang scene ladies ya. Dari awal mereka muncul, mereka bermain dengan cukup konsisten dan menurut gua sekarang ini mereka salah satu tim yang paling kuat di antara para ladiesnya. Dimana Bellatrix menurut gua pasti menjadi pesaing yang kuat juga, tapi dari hasil mereka kemarin belum menunjukkan performa terbaik mereka. Mengingat juga mungkin karena 2 game doang, jadi mereka kebetulan gak dapat WCD, membuat mereka belum bisa masuk ke top 2. Iya, dan pastinya sekali lagi mereka mengerjakan PR-nya pastinya ya semalam untuk bisa menghadapi 2 game untuk hari ini. Karena kesempatan mereka itu tinggal sekitar 4 game aja. Kurang total 4 game lagi. Total ya, karena hari ini 2 dan nanti di hari akhir dari Grand Final kita akan ada 2 game lagi yang dipertandingkan untuk para ladies ini. Betul, so perjalanan mereka bisa dibilang lumayan panjang, tapi pastinya juga dengan 6 game yang dimainkan gak boleh sampai kepleset sih. Gak ada tim yang mau tusun di awal-awal minimal dapat poin lah di setiap rondenya. Karena itu ibarat cuma 1 hari main para cowok-cowok ya. Iya betul, untuk di PMNC 2021 ya. Iya, karena 6 game doang ya. Dan kalau misalnya kita lihat perjalanan dari Boom Artemis kali ini yang hanya menyisakan 3 playernya saja, 3 player aktif pastinya dengan F5 juga yang hanya menyisakan 3 player dari mereka semua. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Morph sudah melakukan setup juga di daerah-daerah Gatka kali ini dengan 4 member masih utuh juga, belum terlalu banyak aksi terjadi ya setelah tadi 2 orang dipulangkan di awal-awal. Tapi dari tim Voice sudah mulai keluar di area kota Gatkanya, sudah mulai menuju ke beberapa checkpoint mereka. Miu ditinggalkan sendiri di belakang, mungkin dia punya kendaraan sendiri juga. So kita bakal melihat kali ini semua tim harusnya mulai berdempetan, bahkan dari tim Voice sudah melihat juga pergerakan dari tim Morph yang langsung melewati mereka, tapi dari Voice tidak mau terlalu banyak membuang waktu, langsung skip aja karena dari Tita bahkan gak punya helm, gak punya healing, gak punya senjata yang terlalu memadai juga. Jadi sedikit menghindari fight demi rotasi yang aman. Iya, kalau misalnya mereka open fire aja kena sedikit, wah itu agak-agak sedikit fatal ya akibatnya nanti. Sementara itu nampaknya di seberang sana juga tadi terlihat ada tim Sleeping F5 kalau nggak salah ya, F5 di seberang sana. Cuman lagi-lagi dilewatin begitu aja oleh mereka semuanya. Berpindah ke arah tim Morph kali ini, Morph Eternity yang nampaknya sekarang lootingan mereka masih dibilang nggak cukup. Masih cukup, cuman dibilang cukup nggak terlalu cukup. Gimana tuh? Cukup nggak cukup? Cukup nggak cukup ya. Berarti kurang memadai? Kurang memadai, kurang maksimal. Yes, kurang maksimal. Karena ya ada M4 tapi helm nggak ada. Ada helm tapi level 1. Ya baik lagi sih resiko. Ketika kita menggunakan untuk perang ya helm level 1, armor level 1 dan beradu tembak depan-depanan dan sama-sama kena tembakannya dengan yang mungkin level 2, level 3 pasti kita kalah. Ya iya, apalagi tadi healingannya juga masih minim ya. Dan kalau misalnya kita lihat Alter Ego juga akan langsung saja melakukan rotasinya di menit 7 menuju ke 8 ini. Dan ini adalah sebuah sebuah permainan, sebuah playstyle juga yang sudah mulai diperlihatkan oleh para ladies-ladies ini, di mana mereka juga sering melakukan rotasi-rotasi dari awal. Betul, karena baik lagi sih, namanya zona pertama kan saat kita rotasi, zona keempat, 5, 6 tuh udah gak banyak yang kita bisa lakukan. Kebanyakan rotasi zona 1 sampai 3 dan di awal-awal dengan zona pindah ke sisi kiri, ke Gatka, ke area Gargopol sisi kirinya, ke bagian mungkin ujung-ujung dari Primor, semua tim terpaksa pindah posisi. Kita bakal juga sedikit ngintip ke arah tim Beltron Ace, dimana kita lihat Babila sedang mengumpulkan dan melengkapi senjata dan juga armor-armor dia. Tapi so far so good untuk semua tim. Setelah tadi 2 orang dipulangkan, belum ada tembak-tembakan yang dilontarkan lagi. Tembakan pun gue gak denger dari tadi. Iya, masih belum denger lagi. Tadi kan kalau misalnya kita lihat ada yang berpapasan gitu. Betul. Kan, tapi gak sama sekali mengeluarkan tembakannya gitu. Untuk sejauh ini, dan nampaknya sedikit lagi, sebentar lagi kita akan bisa melihat untuk circle kedua. Kemanakah circle tersebut akan terbuka dan
gua kira bakalan jahat makin ke kiri gitu kan. Ternyata baik untuk para player-player ini. Tapi tampaknya di Guild Victor muncul sesuatu yang unik tuh ya. Ada player dari tim Ice yang tampaknya terjatuh. Apakah itu ditembak kalau dia lompat atau memang dia miss timing lompatnya? Karena terlihat dari tim Ice ya mungkin harus berclash dengan tim-tim lain. Cukup banyak tim yang langsung mengambil center di area-area Gatka. Tapi ada juga beberapa tim yang pengen main di ujung-ujung circle. Termasuk tim Boom yang kali ini hanya berhinggap di sisi kiri dari circle-nya. Sementara itu di utara juga ada tim MTP ya yang akan sedikit demi sedikit memasuki circle. Nah ini dia sudah mulai terdengar tembakan-tembakan di Erangel kita kali ini. Nampaknya tadi dari tim Beletron ya yang untuk membuka informasi. Betul, kita bakal lihat tim Beletron tampaknya sudah menemukan checkpoint mereka untuk sementara waktu ini. Sudah melakukan setup juga dan sedang coba untuk menyebar ya. Untuk membuka vision yang lebih luas lagi dan memastikan tempat mereka checkpoint ini berhinggap. Ini aman, baik untuk kendaraannya, baik untuk playernya juga aman. Dan juga pastinya untuk maju ke next circle-nya masih aman. Dan so far kita lihat kali ini cukup banyak tim yang sudah mulai saling melihat. Tapi karena circle masih cukup besar, tidak ada keharusan untuk mereka saling nge-push. Yap, sama halnya yang mungkin dilakukan oleh tim Onyx dan juga One Uno ini ya. Mereka berseberangan untuk saat ini tapi dengan Tiren yang ada cekungannya gitu, ada cekungan-cekungan dalam Tiren Erangel ini. Mereka walaupun dekat terasa jauh gitu, namun yang dekat lagi adalah dua tim kita kali ini yang sama-sama mengendarai bagi, namun masih belum mau mengengage war dari seorang Cio yang sekarang justru mendapatkan beberapa damage dari arah belakang, namun Cio nampaknya benar-benar nyuekin itu semua. Yap, kita bakal lihat juga dari FJID pelan-pelan harus berhati-hati. Jangan sampai terpick off ketika mereka sedang open posisinya. Mereka menyebar mengambil juga bisa dibilang satu bangunan yang bisa membuka vision ke arah ladang. Tapi di seberang kita bakal lihat kayak ini dari tim BTR sudah mendapatkan korban kali ini. Korban pertama mereka, kill pertama masuk langsung untuk poin mereka. Yep. Dan so far kita bakal kali ini cukup banyak tim yang langsung rotasi zona kedua dan malah bertemu dan harus clash dengan tim-tim lainnya. Sekali 3 harusnya ketika mentalnya kalau ke arah pantai bakal semakin merusuh lagi sih. Wah, tapi itu dia. kita masih menunggu ini karena circle kedua pun belum nutup. Iya, masih ini ya, masih agak-agak baik ya. Kayaknya kalau ke pantai jahat sekali kali ini untuk para tim-tim ladies, untuk para player-player ladies kita yang bertanding di Erangel. Dan nampaknya kalau misalnya kita lihat dari tim list sebelah kanan yang bisa kalian lihat juga di layar kaca itu udah nggak ada tim yang bermain di luar zona. Betul, semuanya masuk ke center zone ataupun ke ujung-ujung circle tapi masuk ke dalam area zona. Tampaknya dari tim Sleeping Forest sudah melakukan setup juga seberang-seberangan 3-1 kali ini untuk coba menangkap ya player-player atau tim-tim yang pengen nge-rush ke arah mereka. Dari Doom 4F kalian tampaknya coba untuk membuka vision juga ke depan, memastikan teman-temannya ketika ditabrak pun dia bisa punya angle menembak ke arah rumahnya. Dan di seberang sana dari tim Sleeping Forest juga sudah terdapat ada satu tim yaitu tim Morph. Tapi nampaknya tim Sleeping Forest juga masih belum mau begitu komit karena lagi-lagi ini masih terlalu early sih mungkin menurut mereka ya, karena posisinya masih besar banget. Dan circle selanjutnya menuju ke arah timur. Sedikit ke Pochinki. Betul. Ini kembali agak mental sih. Kan orang lebih nebaknya ke kiri. Makanya kebanyakan tim ada di sisi dari kiri circle kali ini. Mereka lebih ngambil center dan juga kiri. Tapi tim-tim yang mungkin seperti MTPS dan juga seperti C9. Ini sangat diuntungkan dengan circle seperti ini. Apalagi dari tim Alter Ego Dion yang berada di titik center circle-nya. Dan juga punya tempat yang cukup enak. Iya betul sekali ya. Sementara itu kalau misalnya kita lihat dari sisi barat circle tersebut ada tim Boom Artemis ya yang harus melakukan rotasi mungkin dari arah atas, dari arah utara. Sementara itu Morph Eternity, seorang Celia harus hati-hati banget, itu HP-nya bener-bener tipis dan helmnya udah merah banget. Sementara itu tim Beletron pun mungkin saja mau memanfaatkan keadaan ini. Lihat Das langsung aja membuka M4-nya melihat ke arah salah satu player dari tim Morph sendiri yaitu Celia. Tapi lagi-lagi mereka masih akan menahan sedikit. Betul, ini tempat yang sering banget dihinggapi oleh tim Beletron Ace. Mereka beberapa kali terlihat di turnamen-turnamen besar juga mengambil titik ini yang cukup dihafali oleh mereka. Di mana Dust kali ini coba untuk menahan pergerakan dari tim Morph, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Dan Dust masih menjadi ujung tombak dari tim Beletron Ace untuk menahan gempuran dari tim Morph. Masih menunggu momen juga, tidak mau terlalu terbuka karena dia kepisah 3-1. Dia tugasnya adalah menahan gempuran musuh tanpa kenok.
Kalau dia Iya. kenok, ini PR berat banget bagi mereka. Tapi kita lihat ini dari Skelia tampaknya sudah kelihatan juga dari Das melontarkan tembakan panas dan hampir mendekat seorang Skelia yang tampaknya terkena damage dari ledakan baginya. Oke, Skelia kali ini masih bisa bersembunyi ya dari bagi yang sudah diledakkan. Sementara itu Das juga akan terus melakukan press ke arah Skelia sendiri. Namun nampaknya masih akan mencoba untuk ditahan dan mungkin akan mengubah posisinya sedikit dari Das sendiri. Sementara itu dari sisi kill feed sudah terjadi pertemuan antara Victim dan juga Ice. Serta tim Rubik juga join the fight kali ini ya. Sorry. Ya, sebenarnya bakal juga dari tim Rubik sudah mendapatkan poin tambahan menghadapi tim Victim yang kepisah 3-1. Kita bakal juga dari seorang Viper bakal lakukan smoke setup untuk coba nge-looting. Sedangkan dari Vanilla sudah naik ke atas dari bukitnya, sudah mulai juga ngelok ke arah compound yang tepat di bawah dia. Tim Victim bahaya karena compound mereka menjadi inceran dari tim Rubik Viper kali ini. Kita bakal lihat dari Vanilla, belum ada backup sama sekali. Tapi teman-temannya sedang menjaga sisi belakang. Memastikan tidak ada yang membackstep mereka ketika perang dengan tim Victim. Ini sebenarnya posisi dari tim Rubik ini enak juga ya. Enak banget untuk bisa menjaga ke arah bawah. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah terjadi. Lagi-lagi masih ada pertemuan antara Onyx dan juga Sleeping Forest yang sedari tadi sebenarnya mereka bersebelahan. Namun nggak ada gempuran senjata untuk kedua belah pihak ini. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Sleeping Forest yang mereka juga masih set up, tapi mereka hanya punya 50 detik untuk bergerak 200 meter. 200 meter, circle pertama, circle kedua merupakan hal yang mudah. Makin kecil circle yang makin sulit karena banyak banget tim yang menghinggapi ujung-ujung circle-nya. Terlihat kayaknya juga ada tim Onyx depan mereka, di kiri juga ada tim C9. Dan pasti di tengah-tengah circle kalau mereka tembus lapangan, itu ada tim AE yang siap menggempur mereka. Sleeping Forest punya PR yang berat kali ini. Dan lagi-lagi ngomong-ngomong soal AE masih benar-benar di center circle. Sementara itu tampaknya ada tim F5 juga yang sedikit demi sedikit mau mendekati spot yang sudah diamankan oleh tim Alter Ego sendiri. Ya, penting kita bakal juga dari tim Morph masih menjaga posisi mereka menghadapi tim C9 yang kali ini coba untuk menembus pertahanan compound mereka. Tapi di belakang mereka ada tim lain juga yang menghinggapi tepat area di depan mereka ataupun jalur mereka rotasi. Kita bakal kayaknya dari tim Capital 9 harus berhati-hati karena player mereka ada kenok tepat di ujung broken wall-nya. Diselamatkan pun cukup susah tapi pengen coba dibikin smoke wall kali ini. Sementara itu seorang Mickey juga akan melakukan press ke arah tim Morph guna untuk menahan tim Morph supaya tidak memberikan gempuran terus-menerus ke arah tim Sinai. Sementara itu di belakangnya terdapat Beletron, seorang Das mendapatkan satu player dari tim Morph. Sementara itu langsung saja dikonfirm menjadi sebuah kill. Satu buah kill atau satu kill point yang sudah dikantongi untuk tim Morph. Ya, sekarang kita bakal dari tim Beletron S menyadari bahwa ada dua tim yang sedang fight pengen menjadi tim pengganggu ataupun third party di daerah Gatka kali ini ya. Di daerah ujung-ujung dari Gatka yang kita bakal kayaknya juga dari seorang Das sudah menemukan korbannya tapi belum berhasil menarik down seorang Joyby dari Das. Masih coba untuk mencari di mana letak anggota-anggota dari tim Morph. Kedua tim ini sekaligus diincar oleh Beletron Ace. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat pertemuan antara tim Boom dan juga tim Voice ya. Sementara itu kita akan berpindah ke One Uno yang bertegur sapa dengan menggunakan peluru dengan tim FGID. Di sisi yang lainnya lihat di sebelah kiri sudah ada bakaran-bakaran molotov. Sementara itu satu player dari tim One Uno yaitu Gia akan langsung aja masuk ke arah dalam shake-nya, ke arah dalam gubuk dan lihat aja FPP-nya bakalan langsung aja diaktifkan dan mendapatkan satu kill ke arah Lavin nampaknya. Pinky maksudnya. Ya, sekarang kita bakal lihat dari tim One Uno sudah mendapatkan satu shake, tapi shake-nya berada di lower ground yang pastinya bakal langsung diincar juga oleh tim-tim yang berada di higher ground-nya. Sementara kita bakal pindah kali ini ke lebih center sedikit ya, di mana ada Onyx yang masih menahan dan coba menyayur ke arah tim Voice, ke arah FGID, ke arah Boom. Cukup banyak nih tim yang langsung diincar oleh tim Onyx dan mungkin tiga tim ini bisa juga mengincar Onyx sekaligus. Tapi kita bakal kali ini tampaknya FGID masih juga menahan gempuran dari tim Voice dengan melempar ke utility ke arah mereka. Coba meredam pergerakan mereka agar tidak terlalu bisa pindah posisi. Masih fokus ya. Tim FGID ini masih fokus ke arah tim Voice yang sekarang masih utuh dengan keempat playernya. 4 versus 4. Kalau misalnya terjadi gempuran antara kedua tim ini. Dan lagi-lagi nih melemparkan molotovnya untuk ke arah tim
Voice. Ya, kita bakal lihat juga dari Ney kali ini masih coba untuk menahan posisi mereka, tidak terlalu membiarkan tim Voice untuk bergerak ke depan. Tapi mereka juga punya PR kalau Circle sampai ngedonat ataupun pindah dari posisi mereka. Karena harus ngelok dengan 4 tim berbeda dan benar saja. Pindah kali ini, kain dari tim Alter Ego, tempat terenak tinggal nyebar ke arah depannya, ada compound lagi. Dari tim Beltron juga tinggal pindah ke arah kanan ujung Circle dan menyayur ke arah musuh-musuhnya. Wah, itu Alter Ego sih enak banget, udah dapat compound di dalam circle pula, dan di belakang mereka itu benar-benar bisa terjadi huru-hara terlebih dahulu ya, seperti halnya tim SLF dan juga tim FGID. Kali ini seorang Jenny melihat memandangi tim Sleeping Forest di seberang sana. Sementara itu lagi-lagi seorang Razor dari FGID pun juga memberikan press terus-terusan ke arah tim Sleeping Forest. Sementara itu Jenny kembali mengalihkan pandangannya, kembali mengalihkan fokusnya ke arah tim Voice yang sedari tadi mereka incar. Ya, kita bakal lihat juga dari FGID tampaknya bakal sanggup push ke depan dan langsung menemukan korbannya satu. Jenny harus menutup angle lagi dengan smoke yang ada, menggunakan first aid untuk melengkapi kembali nyawanya. Tapi dari Voice dalam bahaya. Dua member mereka masih tertahan dan ngepron, sedangkan Zona sudah mulai bergerak. Tidak banyak waktu lagi yang tersisa. Spray down dari Nai merupakan satu korban tambahan. Tapi dari FGID juga harus mempertimbangkan jarak mereka ke arah safe zone. Tinggal sisa satu orang lagi dari tim Voice, and that's it. Akhir perjalanan dari tim Voice diakhiri oleh tim FGID, dan FGID pun sekarang harus move, harus bergerak menuju ke dalam zona. Sementara itu ngomong-ngomong pergerakan, juga sudah terjadi banyak banget pergerakan antara tim-tim yang sekarang sedang berada di pinggir zona banget. Ya, kita bakal lihat kain dari Rubik pun belum aman, mereka harus nge-push sedikit ke arah depan, tapi masih ada di Monochrome yang menahan pergerakan mereka, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Dari Rubik Viper harus cari celah dalam pertahanan tim Monochrome. Lunabi masih menjadi ujung tombak dari tim Monochrome, tapi dia menarik mundur dan malah ketahuan. Open angle shot dari tim Rubik, dan dari Dedeo langsung maju ke depan dan menangkap satu korban. Maju ke depan lagi, membuka momen ke depan. Through the smoke, spray downnya hampir menemukan seorang Vanilla, tapi masih bisa menjaga angle shootnya. Dedeo perlu berhati-hati, dia juga belum terlalu aman, tapi dapat lagi shot yang sangat baik. Through the smoke, Vanilla lumayan low. Dedeo perlu berhati-hati, tapi harus nge-push, maju ke depan through the smoke. Dan ketemu korbannya satu, tapi harus ke knock. Trade knock kali ini terjadi, dan Rubik dalam bahaya karena tinggal sisa 2 player lagi yang bertahan. Oh my god, pergerakan Rumble yang sudah dibangun oleh Deo tadi menumbangkan 3 player. Namun nampaknya dari seorang Len, kalau misalnya kata dua caster kita kemarin ya, karena agak susah menyebutnya, bakalan langsung aja mencari 1 player di balik sana dari tim Ice. Dan depan-depanan ini udah kedengeran banget, dan langsung aja di spray through the smoke untuk mencari hitmarknya kemana, tapi masih belum bisa nemu-nemu. Oke, kita bakal lihat kali dari Silent Chiswell. Kali ini bakal di take down sama player dari tim Ice, dan benar-benar nom-nom memberanikan diri keluar dari smoke-nya. Lalu kita bakal kayak ini, tampaknya Rubik bakal ronde 2 menghadapi tim Monochrome, dapetin 1 target. Kali ini kita bakal apakah Rubik berhasil menang? Yes, berhasil menang dan lawannya dan mendapatkan tempat spot di ujung circle-nya. Tapi mereka pun harus hati-hati karena lihat Sling mendapatkan beberapa damage yang cukup signifikan ya. Kita beralih ke peperangan antara tim Alter Ego dan juga Onyx. Kali ini yang nampaknya tim Alter Ego lagi membara, walaupun hanya menyisakan 2 player aktifnya saja. Sementara Lin harus di revive untuk bisa kembali ke medan perang. Mereka benar-benar pengen ngasih pressure terus-terusan ke arah Onyx karena lihat granat demi granat juga langsung saja dilemparkan. Yes, dan Zona pun gak masuk ke area ini, sudah mulai bergerak juga zonanya dari tim Alter Ego. Dari tim Onyx harus pindah posisi, dan Alter Ego dalam bahaya karena mereka tinggal menyisakan 2 member. Apakah mereka bakal fight atau mereka bakal bertahan? Gak bisa terlalu lama bertahan juga karena zona ke-6, zona yang lu gak mau TB terlalu lama. Sudah mulai bergerak dan sudah mulai mengikis satu persatu anggota setiap timnya. Iya, dan nampaknya itu yang akan dilakukan kah oleh tim Onyx, karena lihat ada 1 playernya juga yang sudah mulai nge-scout ya. Ada Riel yang sedikit demi sedikit maju untuk mencari spot, next spot yang nyaman untuk tim Onyx sendiri. Sementara itu di sisi yang lainnya ada pertemuan antara tim MTP dan juga Rubik. Lagi-lagi Rubik menggila, lihat sudah ada 1 ledakan ke arah
tim MTP. Namun nampaknya terjadi one-on-one situation kali ini antara Rubik dan juga MTPS. Close combat yang akan dijalankan oleh kedua player ini akan dimenangkan oleh tim MTPS. Oh my god, Rubik harus kehilangan nyawa mereka di posisi ke-8. Ya, nampaknya tinggal Beletron Ace yang masih memiliki 4 anggota mereka. Morph dengan 2 anggota masih aktif, 1 dalam posisi knock, sedang di revive juga. Boom dengan 3 anggota mereka, dan sisanya cukup pincang keadaannya. F5 dengan 2, AE dengan 2, MTPS dengan 1, dan juga Onyx dengan 1 pemain. Bahkan dari Mute dipulangkan ke arah lobby Potato. Juga knock dari sisi kanan, di mana tim Morph join the fight mengganggu tim Beletron yang lagi fight dengan Boom. Yoi, dan nampaknya lihat Kaira pun bakalan langsung aja melihat ke arah Morph yang sedari tadi mengganggu mereka. Morph pun juga melihat ke arah F5 kali ini. Sementara itu MTPS, the last woman standing dari MTPS juga sudah mulai dilihat pergerakannya oleh Das. Ya, kita bakal kayaknya juga dari Wow. Das menemukan kepala dari seorang Bell. What my a God. nice snipe dari seorang Das. Dan kita bakal kayaknya tampaknya Beletron berhasil menyapu semua tim di ujung circle dan mendapatkan tempat yang cukup enak di circle ke-6. Tapi ternyata pekerjaan mereka belum selesai. Harus menyisiri ujung circle lagi. Kali ini harus menghadapi tim Boom dan juga Morph kalau pengen mendapatkan tempat di dalam circle ke-6 kita. Yap, sementara itu kalau misalnya kita lihat sudah ada lemparan molotov ya dari tim F5 tadi ke arah Oh My Gea. Dan harus meninggalkan timnya Alter Ego yang hanya menyisakan 1 player terakhir dari mereka semuanya. 6 tim tersisa untuk circle ke-7 kita kali ini. Ya, kita bakal lihat kayaknya dari tim Beletron sudah berhasil untuk reset kembali, bisa maju ke depan, dan pas banget tim Morph ada yang tembak. Ini chance-nya tim Beletron kalau pengen fight dengan tim Boom yang berada tepat depan mereka. Terus semua kali ini bisa ditembak atau enggak, kita bakal lihat dari sana. Bebila bakal maju ke depan mencari posisi yang lebih enak untuk fight. Sedangkan di lain sisi ada solo lawan solo, Vepar lawan Riel, Onyx lawan Alter Ego, masih saling ngepron, saling mencari chance. Dan tampaknya dari Beletron menemukan posisi dari anggota tim Boom. Dari Riel bakal tembak juga, masih lumayan low tapi sudah ngambil cover dan tim Boom dipulangkan secara utuh. Bersama dengan tim Morph juga. Iya, betul sekali ya. Tadi posisi Relin juga udah gak enak banget. Di belakangnya ada Morph. Sementara itu lihat Bebila bakalan mencari lagi 2 player dari tim Alter Ego dan juga tim Onyx, masing-masing menyisakan 1, of course ya. Ada Vepar dan juga Riel kali ini. 4 player dari tim Beletron S. Nampaknya ini menjadi menjadi boostingan kepedean mereka ya untuk bisa memenangkan game kita kali ini. Betul, tapi dari Beletron nggak tahu nih apakah 4 lawan 2 atau 4 lawan 1 lawan 1. Apalagi Alter Ego dan juga Onyx. Mereka nggak tahu sama sekali. Ini timnya ada 4, timnya ada 3, atau timnya berapa. Iya, yang mereka tahu mereka harus bertahan lebih lama lagi ya. Karena mereka tinggal sendirian gitu. Dan bisa untuk memanfaatkan situasi untuk bisa mendapatkan placement point yang lebih tinggi lagi pastinya. Betul, dari tim Beletron masih berhati-hati banget. Mereka tidak mau terlalu over PD. Tapi akhirnya Riel ketahuan menyisakan 2 tim. This is BTR dan juga tim Alter Ego. Dimana akhirnya Beletron juga tahu ini orang terakhir. Yep. 1 tim tersisa, yuk kita sisirin rame-rame, kita cari di mana Vepar berada. Yap, dan Vepar pun masih saja tengkurap ya di seberang sana, masih ngepron di seberang sana. Bakalan langsung aja dicari-cari oleh keempat player dari tim Beletron, mencoba untuk open fire tapi tidak bisa karena tim Beletron S lah yang memenangkan game pertama kita di E-Wrangle. Yes, dengan double digit kill, pasti ini bakal menjadi boostingan point dan juga mental bagi tim Beletron Ace. Setelah performa mereka kemarin, hari ini dibuka dengan performa yang apik dari tim Beletron Ace. Congratulations on tim Beletron Ace yang mau jadi di game